Intinya pertumbuhan tanaman yang sangat cepat sehingga syariat mewajibkan zakat 10% jika tidak butuh biaya dalam mengairinya dan 5% jika mengeluarkan biaya. Jika tanaman itu terkadang butuh biaya pengairan dan terkadang tidak butuh biaya, maka yang dibuat patokan adalah yang terbanyak. Contoh, pengairan butuh biaya selama 8 bulan dan tanpa biaya selama 4 bulan. Maka kita berpatokan kepada bulan yang terbanyak, berarti zakatnya 5%. Kecuali jika dalam 4 bulan ini sangat menentukan pertumbuhannya daripada yang 8 bulan, maka kita berpatokan pada yang lebih menentukan. Jika pengairannya menggunakan 2 cara tersebut, maka kita berpatokan pada yang lebih banyak hitungannya. Karena yang lebih banyak hitungannya bisa ditentukan seperti 8 bulan dan 4 bulan atau 9 bulan atau 3 bulan dan seterusnya. Di sini terkatakan perbandingannya antara 9 bulan dan 3 bulan jika tanaman itu panennya setahun. Jika hanya 6 bulan maka perbandingannya adalah 4 bulan dan 2 bulan dan seterusnya. Jika posisinya yakni jumlah bulan ketika membutuhkan biaya dan tidak membutuhkan biaya untuk pengairan itu sama, maka zakatnya 7,5%. Ikhwatul iman, ukhtul mu'minah. Wa an Abi Musa al-Ash'ari wa Mu'adin radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahuma la ta'khuda fi sadaqah illa min hadhil asnaf al-arba'ah asy-sya'ir wal hintah wal zabib wat tamr, rawahu Tabrani wal Hakim. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari dan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada keduanya, janganlah kalian memungut zakat melainkan dari yang 4 macam ini: jawawut, gandum, kismis, dan kurma. Diriwayatkan Imam Tabrani dan Al-Hakim, yakni menjelaskan tanaman yang dikenakan wajib zakat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawawut, gandum. Jawawut adalah jenis biji-bijian yang digunakan makanan pokok dan ditimbang. Gandum juga biji-bijian yang maklum bagi kita semua dan menjadi makanan pokok. Tetapi keduanya merupakan jenis makanan pokok yang berbeda. Berdasarkan kenyataan ini, kita mengatakan setiap tanaman yang menjadi makanan pokok menjadi makanan pokok makan terkena zakat. Jika hal ini dijadikan ilat hukum atau prima causa, maka tidak ada bedanya antara yang ditakar dan yang tidak ditakar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kismis, anggur kering, dan kurma. Kismis berasal dari anggur. Anggur ditakar dan disimpan setelah menjadi kismis. Kurma juga bisa ditakar dan disimpan setelah menjadi kurma kering. Bukan masih berupa rutop, kurma muda. Jika Rasulullah SAW membatasi 4 hal ini, kemudian analisa dengan mendalam, maka kita temukan bahwa 4 jenis hal tersebut adalah makanan pokok yang ditakar dan disimpan. Jadi zakat wajib dibayarkan pada setiap makanan pokok yang ditakar dan bisa disimpan. Nah, perkataan ini setiap makanan pokok tidak termasuk di dalamnya makanan yang bukan makanan pokok seperti semanggi. Semanggi tidak wajib dizakati karena bukan makanan pokok. Jadi patokan yang benar mengenai tanaman yang wajib zakat adalah setiap biji-bijian atau buah-buahan yang menjadi makanan pokok dan bisa disimpan. Karena jika menganalisa hal-hal yang wajib dizakati pasti seperti itu. Di samping juga
harus berpatokan pada takaran berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Tidak ada zakat pada makanan yang kurang dari 5 wasak. Adapun makanan yang tidak ditakar meskipun menjadi makanan pokok dan disimpan maka tidak terkena zakat, karena ada juga buah-buahan yang menjadi makanan pokok bagi masyarakat dan mereka juga menyimpannya. Apalagi pada saat ini ada kulkas, meskipun demikian tidak terkena zakat.